go, Woody, go, 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 go. Heidi, move. Oh, yes, I can. Dad, what are you doing? Do it. Get out of my way! Nobody asked you! Do you understand? Dawn? Dawn? Film ini dibuka dengan sosok seorang ayah bernama Stanley yang bekerja sebagai kepala gudang di sebuah toko. Pagi itu, ia datang seperti biasa, menyapa para karyawannya, lalu mengajak mereka bersiap untuk menjalani pekerjaan hari itu. Who's number one? Customer! Who's number one? Customer! Who's number one? Customer! Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Stanley pulang ke rumah untuk mengurus dua anak perempuannya, Heidi dan Dawn. Saat tiba di rumah, ia memergoki anak sulungnya sedang menonton berita tentang penyerangan terorisme yang selama ini dia larang. Di meja makan malam, Stanley menanyakan soal sekolah anak-anaknya karena ia menerima laporan dari guru Heidi bahwa dia sempat tertidur di kelas. Percakapan itu berubah menjadi perdebatan kecil ketika Stanley menyuruh Heidi untuk meminta tambahan tugas sekolah sebagai bentuk penebusan. What was that? Nothing. Setelah anak-anaknya tertidur, Stanley kembali menulis diary, mengungkapkan rasa rindunya pada sang istri yang sedang menjalankan tugas negara sebagai seorang sersan. Keesokan paginya, Stanley didatangi tamu utusan presiden yang memberitahu bahwa Grace, istrinya, telah tewas dalam penyerangan terorisme kemarin. Stanley yang baru saja bangun merasa bingung harus merespon kabar ini seperti apa. Dia nggak percaya sama yang barusan saja dia dengar. On behalf of the President of the United States, Sergeant Grace Ann Phillips was killed at 2100 hours. Setelah para utusan itu pergi, Stanley hanya terdiam di kursinya tanpa bergerak dan tanpa berkata apapun. Ia benar-benar terpukul atas kepergian istrinya, guys. Gak lama kemudian, ia masuk ke kamar anak-anaknya, terbaring di lantai, kebingungan, memikirkan apa yang harus ia katakan kepada mereka nanti. Saat anak-anaknya pulang sekolah, mereka terkejut melihat ayahnya yang berada di rumah. Stanley berusaha terlihat tegar dan menyambut mereka dengan senyuman. Heidi sempat bertanya, apakah ayahnya baik-baik saja hari itu? Stanley lalu mengajak anak-anaknya ke ruang tamu karena ada hal yang ingin dibicarakan. Namun, karena gak tega menyampaikan kabar tentang kematian ibunya, ia memilih menyembunyikan kesedihannya dan bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Bahkan mengajak mereka makan malam di luar sambil berjalan-jalan sebentar. Setelah mengajak anak-anaknya bermain di mall, Stanley membawa mereka pergi tanpa tujuan yang jelas karena ia sendiri nggak tahu harus melakukan apa. Dawn, anak bungsunya, mengatakan ingin pergi ke Dufan. Heidi mengatakan bahwa itu nggak mungkin karena saat ini bukan masa liburan sekolah. Namun di luar dugaan, Stanley justru menyetujuinya, membuat Heidi merasa aneh karena ayahnya yang biasanya sangat ketat soal sekolah, kali ini membiarkan mereka izin mendadak. Bahkan mengatakan bahwa mereka nggak perlu memikirkan PR dan hanya perlu bersenang-senang. Let's do it. Right now. Yeah. Of course he's serious. Yeah. Stanley benar-benar membawa anak-anaknya ke Dufan tanpa persiapan apapun. Padahal, tempatnya sangat jauh dari rumah mereka. Saat berhenti di rest area, Heidi terbangun diam-diam dan memperhatikan ayahnya yang bersikap nggak seperti biasanya. Stanley menjauh dari mobil untuk menelpon nomor istrinya dan meninggalkan pesan suara, mengatakan bahwa ia dan anak-anak sedang melakukan perjalanan kecil, serta meminta Grace untuk nggak khawatir karena ia akan menjaga anak-anak mereka dengan baik. Ketika Stanley kembali ke mobil, Heidi pun kembali berpura-pura tertidur. Just wanted to let you know the girls and I are okay. Keesokan paginya, saat Heidi terbangun, ia kebingungan
dan bertanya di mana mereka berada. Stanley mengaku bahwa ia sendiri nggak yakin sedang berada di mana. Heidi kemudian meminta ayahnya menelpon sekolah untuk memberitahu bahwa mereka akan izin beberapa hari. Namun Stanley menolak dan mengatakan bahwa ia nggak perlu memikirkan sekolahnya dan cukup bersenang-senang saja. Sikap ayahnya yang terus melanggar aturan membuat Heidi merasa tertekan. Untuk meyakinkannya, Stanley tiba-tiba membelokkan mobil ke tanah kosong milik orang lain dan melakukan drift, seolah ingin membuktikan bahwa ia nggak akan marah pada Heidi meski aturannya dilanggar. Karena apa yang ia lakukan sekarang pun melanggar aturan, guys. Gak lama setelah itu, Stanley membawa anak-anaknya ke rumah nenek mereka. Di sana, ia hanya bertemu dengan adiknya, John, yang hidupnya terlihat berantakan. Saat duduk di meja, keduanya terlibat adu argumen yang membuat anak-anak sedikit ketakutan. Stanley dengan tegas meminta adiknya untuk gak membahas soal pekerjaan istrinya di depan anak-anak. Setelah situasi mereda, Stanley meminta John membawa Heidi dan Dawn makan di luar, sementara ia memilih beristirahat sebentar di rumah. Saat makan, Heidi bertanya kepada John, mengapa dulu ayahnya keluar dari Angkatan Darat. John menjelaskan bahwa Stanley bukan keluar, melainkan dikeluarkan karena ketahuan memalsukan hasil medis soal matanya yang minus. Ia melakukan itu demi bisa mengejar cinta Grace. Dan setelah berhasil menikah dengannya, Stanley merasa telah memenangkan hidupnya, terlebih dengan kehadiran Heidi dan Dawn. Good thing too, because you never would have met your mother otherwise. Sementara itu di rumah, Stanley akhirnya nggak sanggup lagi menahan kesedihannya. Ia benar-benar terpukul atas kematian istrinya. Sementara di sisi lain, ia nggak bisa mengungkapkan kebenaran itu kepada anak-anaknya, karena nggak mau mereka ikut terluka. Untuk pertama kalinya, Stanley meluapkan seluruh kesedihannya, menangis sekeras yang ia bisa. Dalam perjalanan pulang, Heidi kembali bertanya, mengapa omnya nggak bisa akur dengan ayahnya. John menjelaskan bahwa mereka hanya sering berbeda pendapat, bukan berarti saling membenci. Dawn yang masih berusia 8 tahun, tampak nggak terlalu memikirkan pembicaraan itu. Berbeda dengan Heidi yang mulai beranjak remaja dan kerap memiliki perbedaan pandangan dengan ayahnya. Gak lama kemudian, alarm di jam Dawn berbunyi, yang menandakan waktu yang sama dengan jam ibunya, dan menjadi momen untuk mereka saling memikirkan satu sama lain meski terpisah jarak. Setibanya di rumah, John menerima telepon dari temannya yang mengabarkan kematian Grace. Saat itulah, ia akhirnya menyadari bahwa kedatangan kakaknya sebenarnya untuk menghindarkan anak-anak dari kabar buruk tersebut. John kemudian menemui Stanley dan mempertanyakan mengapa ia nggak membicarakan hal ini sejak awal. John mengatakan bahwa menyembunyikan kematian Grace justru berpotensi membuat anak-anak membenci dirinya. Setelah berdebat dengan Stanley, John akhirnya berusaha menerima bahwa apa yang dilakukan Stanley hanyalah bentuk usahanya untuk menjadi seorang ayah yang baik. Get out of my way! Nobody asked you! Do you understand? Gak lama setelah itu, Stanley langsung membawa anak-anaknya pergi, bahkan sebelum mereka sempat bertemu dengan neneknya atau berpamitan dengan om mereka. Di perjalanan, Dawn mulai merasa bosan karena tujuan yang terasa sangat jauh. Sementara Heidi mencoba mengerjakan PR sekolahnya, di mana ia diminta menulis sebuah artikel tentang ibunya secara tiba-tiba. Perjalanan itu kemudian berlanjut hingga mereka tiba di sebuah hotel untuk beristirahat. Dari kamar hotel, Heidi mencoba menelpon gurunya dan memberitahu bahwa ia dan adiknya akan izin sekolah selama beberapa hari. Namun, Heidi justru merasa bingung karena gurunya merespon seolah-olah ia sedang berada dalam masa berduka. Di hotel tersebut, Stanley mengajak anak-anaknya berenang dan berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan. Malam harinya,
Setelah Dawn tertidur, Heidi memberanikan diri bertanya pada ayahnya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga mereka harus menjalani semua ini. Heidi menduga ayahnya telah dipecat dari pekerjaannya, dan menurutnya hal itu pasti akan membuat ibunya marah jika ayahnya kehilangan pekerjaan. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin ayahnya jujur dan menceritakan apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dad, Yeah. what's going on? What do you mean? Why are we doing all this? But if you're going to, you tell us, right? Menjelang tengah malam, saat ayah dan adiknya tertidur, Heidi diam-diam keluar kamar sendirian. Ia menuju mobil ayahnya dan melihat seorang anak laki-laki seusianya yang sedang berada di luar sambil merokok. Heidi menghampirinya, dan dalam obrolan singkat, anak tersebut memberinya sebatang rokok. Stanley yang terbangun dan menyadari Heidi nggak berada di sampingnya, langsung panik dan bergegas mencarinya. Stanley akhirnya memergoki putrinya yang sedang memegang rokok. Ia langsung membawa anak-anaknya pergi dari hotel dan sedikit memarahi Heidi di perjalanan. Stanley gak mengerti apa yang membuat anaknya berani keluar sendirian tengah malam dan mencoba merokok. Heidi kemudian mengungkapkan bahwa ia sering gak bisa tidur setiap malam, dan Stanley pun menyadari bahwa inilah alasan di balik laporan guru tentang Heidi yang tertidur di kelas. Ia memilih untuk mengerti dan gak memperpanjang kejadian tersebut, lalu mengatakan bahwa ke depannya Heidi bisa membangunkannya setiap kali ia nggak bisa tidur, karena ia ingin menjadi teman ngobrol bagi putrinya. Will you do me a favor if you can't sleep? Will you wake me up so I can talk to you? Dalam perjalanan selanjutnya, Stanley berhenti untuk membeli rokok dan mengatakan bahwa jika Heidi ingin mencobanya, ia boleh mencobanya bersama daripada harus melakukannya bersama orang asing. Meski pada kenyataannya, gak satupun dari mereka pernah ada yang merokok. Semua ini Stanley lakukan karena ia hanya ingin anak-anaknya tahu bahwa ia akan menjadi apapun yang mereka butuhkan, agar mereka gak perlu takut membicarakan hal apapun dengannya. Rather do with me than some punk kid. Hari demi hari berlalu, dan perjalanan panjang itu masih terus berlanjut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Stanley mulai merasa kelelahan, sementara anak-anaknya semakin bosan. Untuk mengalihkan suasana, Stanley mengajak mereka berbelanja baju. Namun, anak-anaknya justru meminta izin untuk memakai anting meski belum berusia 13 tahun. Setelah mempertimbangkan, Stanley akhirnya mengizinkan mereka menindik telinga hari itu juga. Saat Heidi sedang ditindik, Dawn berjalan-jalan mencari baju hingga ia melihat seseorang perempuan dari belakang yang sangat mirip dengan ibunya. Dawn menghampirinya sambil memamerkan anting barunya. Namun, perempuan tersebut hanya merespon dengan singkat. Ketika proses selesai, Heidi mulai mencari adiknya yang tiba-tiba nggak terlihat dimanapun. Bersama Stanley, ia menyusuri setiap sudut sambil memanggil nama Dawn. Dawn Amber Phillips! Setelah mencari kesana kemari, Stanley akhirnya menemukan Dawn berada di dalam sebuah rumah-rumahan. Heidi yang semula ingin memarahinya langsung ditahan oleh Stanley. Ia masuk ke dalam rumah-rumahan itu dan berusaha mengajak Dawn berbicara, yang saat itu terlihat murung. Dawn pun mengungkapkan bahwa ia merindukan rumah dan ibunya. Mendengar itu, untuk membelikan rumah-rumahan tersebut, Dawn langsung memeluk ayahnya, disusul Heidi yang akhirnya ikut masuk ke dalam rumah-rumahan itu. Yes, Mom, too. Love you, Dad. Setelah kejadian itu, Stanley mengajak anak-anaknya membeli baju. Saat Heidi memilih sebuah gaun, Stanley mengatakan bahwa gaun itu sangat cocok untuknya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan suasana yang terasa jauh lebih cair. Tengah malam, Heidi kembali bertanya apakah ayahnya pernah berpikir
bahwa ibunya seharusnya berada di rumah bersama mereka. Ia juga mempertanyakan alasan ibunya pergi, dan Stanley menjawab bahwa ibunya hanya sedang menjalankan tugasnya, serta meminta mereka untuk percaya bahwa ibunya akan kembali. Ketika Heidi bertanya, bagaimana jika mereka nggak bisa percaya? Stanley menjawab bahwa kalau begitu, mereka akan tersesat bersama. Well, what if you can't? Then we're all lost. Keesokan paginya, saat berhenti di sebuah pom bensin, Stanley menelpon rumahnya hanya untuk mendengar suara istrinya pesan suara, lalu menceritakan perjalanan yang ia lakukan bersama anak-anaknya. Ia menjalani semuanya seolah istrinya masih ada dan hanya sedang bertugas seperti biasa. Dalam pesan itu, Stanley mengungkapkan perasaannya dan mengaku gak tahu bagaimana cara memberitahu anak-anak tentang kabar ini. Ketika Heidi menghampirinya dan bertanya dengan siapa ia menelpon, Stanley mengatakan bahwa ia menghubungi gurunya, di mana Heidi tentu tahu itu adalah kebohongan, karena ia sudah lebih dulu menelpon sekolahnya. Hingga akhirnya mereka tiba di Dufan, guys. Stanley memilih kamar terbaik di hotel tersebut demi membuat anak-anaknya senang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Malam harinya, Stanley tidur lebih dulu dan membiarkan anak-anak menonton TV hingga larut. Heidi yang terjaga sepanjang malam melihat berita pidato Presiden Amerika yang membahas prajurit yang gugur. Setelah itu, ia diam-diam mengambil telepon hotel dan memeriksa pesan suara yang tersambung ke rumah mereka. Setelah mengetahui kebenarannya, Heidi memilih keluar dari hotel, berjalan menjauh dari ayah dan adiknya, lalu tertidur di trotoar pinggir jalan hingga pagi. Pagi harinya, Stanley terbangun dan mendapati Dawn sudah siap mengenakan gaun barunya, sementara Heidi gak ada di kamar. Ketika Stanley akhirnya menemukannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan, Heidi hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Stanley kemudian mengajaknya kembali masuk ke hotel dan bersiap bermain, karena adiknya sudah gak sabar menunggu. Setibanya di sana, Stanley mengajak anak-anaknya bermain, dan untuk pertama kalinya, mereka tampak benar-benar bahagia karena akhirnya bisa mengunjungi Dufan. Mereka tertawa bersama, mencoba hampir semua permainan yang ada, sejenak meninggalkan kesedihan yang mereka simpan. Stanley menuruti hampir semua keinginan anak-anaknya, menceritakan banyak hal menyenangkan, dan membawa mereka berkeliling ke setiap museum yang ada di tempat itu. Setelah puas bermain, Dawn dan Heidi mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan sekarang adalah pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Stanley tiba-tiba membelokkan mobil dan berhenti di pinggir pantai. Ia mengajak anak-anaknya turun dan duduk sejenak di tepi pantai. Di tempat itu, Stanley akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu tentang ibu mereka. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai ibu mereka dan perasaannya nggak akan pernah berubah. Stanley juga menjelaskan bahwa ibu mereka terluka dan nggak bisa diselamatkan. I need to tell you something. She was hurt so bad they couldn't fix her. Heidi menolak semua penjelasan ayahnya tentang ibunya. Sementara Dawn hanya bisa menangis, guys. Stanley memeluk erat kedua anaknya dan menangis bersama mereka. Heidi kemudian ikut memeluk ayahnya, dan hari itu mereka menghabiskan waktu dengan saling berpelukan di pinggir pantai hingga matahari terbenam. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Dawn gak bisa berhenti menangis, sementara Heidi akhirnya berhasil menyelesaikan artikel tugas sekolahnya dan menuliskan bahwa ibunya adalah seorang wanita pemberani. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki orang tua yang luar biasa yang membesarkan mereka dengan penuh cinta. Tulisan yang akhirnya berhasil dia bacakan di acara pemakaman ibunya. We'll miss her very much, but we promise to always think of you. Pada akhirnya,
Stanley berhasil pulang, jujur pada anak-anaknya, mengantarkan istrinya ke peristirahatan terakhir, dan menghadapi kesedihan itu bersama setelah perjalanan panjang yang mereka tempuh untuk menghindar. Saat alarm jam tangan Dawn kembali berbunyi, mereka saling berpegangan tangan, memikirkan ibunya, dan perlahan belajar melepaskannya untuk selamanya. Dan film ini pun berakhir, bukan dengan jawaban atas rasa kehilangan, tapi dengan keberanian untuk menghadapinya. Grace is Gone mengingatkan kita bahwa duka gak selalu datang dengan teriakan atau tangisan keras. Kadang ia hadir dengan keheningan, dalam usaha sederhana untuk tetap tersenyum demi orang yang kita cintai. Film ini mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti gak merasa sedih, melainkan tetap memilih hadir, jujur, dan saling menggenggam saat dunia terasa runtuh. Seperti yang dikatakan C.S. Lewis, kesedihan adalah harga yang harus kita bayar karena mencintai. Dalam konteks film ini, kehilangan Grace terasa begitu menyakitkan, justru karena cinta di keluarga itu begitu nyata dan utuh. Dan cinta itulah yang akhirnya membantu mereka bertahan. Kalau menurut kalian, kira-kira gimana kisah perjuangan Stanley dan anak-anaknya ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama cerita film ini, jangan lupa like, serta subscribe, biar nggak pernah ketinggalan cerita menarik dari film-film selanjutnya.